7 jenis pakaian yang tak boleh dipakai untuk syalat. Syalat merupakan ibadah wajib bagi seorang muslim. Seluruh ulama sepakat bahwa amalan yang pertama kali dihisab adalah salat. Jika baik salatnya, maka baik pula seluruh amalannya. Namun jika buruk salatnya, maka buruk pula amalannya. Sebagai orang muslim, kita wajib memperhatikan pakaian yang dikenakan ketika salat. Jangan sampai kita berpakaian asal-asalan saat menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, sementara berpakaian rapi saat menghadap Pak Lurah. Ada 7 kesalahan memakai pakaian ketika salat yang harus dihindari seorang muslim. 1. Sarung atau celana yang melewati mata kaki. Isbal bagi laki-laki. Isbal menurut istilah adalah melabuhkan pakaian dan membiarkannya hingga melewati batas yang ditetapkan oleh syariat Islam, baik karena sombong maupun tidak sombong. Dari Abu Hurairah ia berkata, tatkala ada seorang laki-laki solat mengenakan sarung yang menutupi mata kakinya, Nabi menyuruh dia pergi agar berwudu. Orang itu pergi untuk berwudu, lalu datang. Beliau menyuruhnya pergi lagi. Ada seorang laki-laki bertanya, "Wahai Rasulullah, mengapa engkau memerintah dia berwudu lagi?" Beliau berpaling, lalu berkata, "Orang itu salat, tetapi sarungnya menutupi mata kakinya. Sesungguhnya Allah tidak menerima salat seorang laki-laki yang musbil, sarung atau celananya menutupi mata kakinya." Hadis riwayat Abu Dawud. 2. Syalat pakai sepotong baju. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-A'raf 31, "Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid." Yang dimaksud kata al-masjid dalam ayat ini adalah syalat. Dari Abu Hurairah dia berkata, seorang laki-laki berdiri menghadap Nabi SAW. Lantas dia bertanya kepada beliau mengenai syalat dengan hanya mengenakan satu potong baju. Rasulullah SAW bersabda, "Apakah berat untuk masing-masing kalian mencari 2 potong busana?" Hadis riwayat Bukhari. 3. Kemeja atau pakaian pendek sehingga tersingkap sewaktu salat. Tidak sedikit dari kaum pria saat ini yang mengenakan kemeja t-shirt pendek ketika salat. Pada saat rukuk ataupun sujud, kemeja yang semula menutup celana terangkat ke atas karena terlalu pendek. Pada waktu itulah punggung dan sebagian anggota auratnya terlihat. Jika demikian, aurat yang semula tertutup menjadi terbuka, sedangkan dia sedang rukuk atau sujud bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. 4. Baju ketat yang menggambarkan lekuk tubuh. Rasulullah ketika melihat Jabir bin Abdullah datang kepadanya malam hari lalu, dia solat malam bersamanya. Sedangkan waktu itu dia hanya menyelimutkan pakaian yang sempit sehingga membentuk semua tubuhnya. Beliau menasihati, jika pakaian itu sempit, jadikanlah sarung. Ikatkan kainmu mulai di atas perut sampai ke bawah. Jika kainmu luas sekali, maka selimutkan ke seluruh anggota badan. Hadis riwayat Bukhari. Dalam kitabus solat, Imam Syafi'i berkata, jika orang solat memakai baju tipis sehingga kelihatan kulitnya, maka tidak sah solatnya. Kitab Al-Um. 5. Kedua bahu terbuka. Dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah bersabda, salah seorang dari kalian tidak boleh solat dengan satu busana yang di pundaknya tidak ada penutupnya sedikit pun. Muttafaq alaih. 6. Menyingsingkan lengan baju dan mengikat rambut. Dari Ibnu Abbas, dia berkata, Rasulullah bersabda, aku diperintahkan untuk sujud di atas 7 anggota badan dan dilarang menjadikan satu baju, menyingsingkannya dan rambut menjalinnya. Riwayat Imam Muslim. 7. Pakaian yang penuh gambar. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Rasulullah mengerjakan syalat dengan mengenakan khamisyah, jenis baju yang terbuat dari bulu yang ada gambarnya. Ketika telah mengerjakan syalat, beliau bersabda, pergilah kalian kepada Abu Jaham ibnu Hudzaifah dengan khamisyah ini dan bawalah kepadanya anbijaniyah, jenis baju yang tebal dan kasar, karena sesungguhnya khamisyah tadi telah mengganggu konsentrasiku ketika syalat. Riwayat Bukhari. Wallahu alam.